di kedokteran dan kesehatan di Indonesia dengan berbagai peran. Beliau saat ini juga adalah guru besar FKUI pada bidang pulmonologi, dan saat ini juga aktif sebagai Dewan Pertimbangan di PPID, penasihat MKK, MKKI, dan MPPK PPID. Kepada Prof. Minaldi, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang generasi penerus yang saya banggakan dan saya cintai. Saya juga mengucapkan selamat siang buat Dr. Nadia dan Prof. Titin yang sudah menyampaikan tadi pemaparan dengan bagus. Saya mohon maaf tidak menggunakan latar belakang yang disampaikan, karena saya menggunakan latar belakang yang selalu menjadi motivasi saya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sir William Osler, bahwa praktek kedokteran itu adalah sebuah seni, bukan sebuah perniagaan. Praktek kedokteran itu adalah sebuah panggilan, bukan sebuah bisnis. Panggilan di mana hati kamu akan berlatih dan terlatih sejajar dengan kepalamu. Buat saya ini bagus sekali, dan saya mengapresiasi apa yang teman-teman bikin pada pagi dan siang, menjelang siang hari ini. Ini penting karena ini adalah tentang pembelajaran politik. Jadi kita bicara hari ini bukan bicara tentang bronkiektasis. Prof. Minaldi, apakah masih bersama kami? Mungkin sampai teman-teman panitia bisa mengingatkan pada Prof. Minaldi ya via WhatsApp mungkin atau via kontak lain, sambil juga menunggu kehadiran kembali Prof. Minaldi. Kami berharap tentunya Prof. Minaldi bisa cepat kembali. Tapi tadi kita sudah mendengarkan berbagai diskusi pemaparan yang menarik dari Dr. Siti Nadia, kemudian perspektif dari Pak Faisal, dan juga pemaparan yang menarik dan komprehensif dari Prof. Ardi Pinjartini tentang konsep ideal tentang pendidikan kedokteran spesialis di Indonesia. Prof. Meladi, apakah sudah kembali? Saya kepental tadi ya. Iya, Prof. Boleh dilanjutkan, Prof, untuk waktunya sekitar 10 menit lagi, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Maka kalau pertanyaannya tadi dari pertemuan ini adalah tentang Anda, tentang dokter, apakah suram atau cerah? Saya harus menyatakan bahwa karena ini adalah berbicara tentang proses politik, saya harus katakan memang harus dijawab suram. Karena Anda sedang mencari jati diri sebetulnya nanti di depan seperti apa. Mengapa saya bilang suram? Yang saya bilang suram adalah seperti ini. Semua yang terkait dengan kesehatan, ujungnya adalah untuk orang sakit. Medicine is a helping profession, kata Hippocrates. Maka medicine is a noble profession, kata Hippocrates. Artinya, kedokteran itu adalah untuk menolong orang. Maka kedokteran itu disebutkan berjiwa luhur. Nah, ketika di dalam konteks itu, maka harus ada yang jelas di dalam posisi yang sebagaimana seorang itu mampu untuk menolong orang lain. Dia harus sehat, dia harus berbudi pekerti yang baik, dia harus punya kemandirian dan segala macam. Artinya apa tuh? Yang mampu menolong orang dalam arti menolong utuh adalah sebuah profesi. Sebuah vokasi hanya akan bekerja berdasarkan perintah saja. Sedangkan sebuah profesi bukan cuma pada perintah dia bekerja, tapi dia melakukan gagasan tentang bagaimana dia menolong orang. Maka kedokteran yang di dunia justru dianggap sebagai yang pengawal dari profesi, tetap menjaga marwahnya bahwa niat dasarnya adalah menolong orang. Bukan adalah bekerja untuk menolong orang. Bukan. Tetapi dia menolong orang. Diperintah atau tidak perintah, digaji atau tidak digaji, menjadi pegawai atau tidak jadi pegawai, seorang dokter
di dalam hakikatnya pendidikan yang lama itu juga untuk membentuk dirinya sebagai seorang profesional. Di dalam profesional dikatakan bahwa mementingkan pelayanan ketimbang keuntungan. Maka ketika profesi dokter ditarik ke dalam suatu sistem yang tidak bergerak, maka sebetulnya profesi dokter tadi dialihkan menjadi vokasi. Ini yang saya bilang suram gitu. Undang-undang ini memang akan menunjukkan bahwa profesi dokter diseret ke dalam sebuah posisi sebagai vokasi, hanya pekerja, bukan profesi. Apa buktinya? Buktinya bahwa adalah undang-undang praktek kedokteran itu dilebur menjadi satu. Padahal undang-undang praktek kedokteran itu jelas adalah undang-undang yang lex spesialis yang mengatur tentang profesi itu dikaitkan dengan bunyinya secara universal, bukan Indonesia. To protect the people, to guide the profession. Melindungi masyarakat, khususnya pasien maksudnya, dengan cara membimbing profesi tadi. Dan untuk Indonesia, kata-kata Hippocrates tadi, a noble profession karena dia helping profession, itu wujudnya di dalam bentuk narasi atau dalam bentuk filosofi adalah undang-undang praktek kedokteran, di dalam pelaksanaan nyatanya adalah Konsil Kedokteran Indonesia. Di mana di dalam sana ada 3 orang sebagai unsur dari masyarakat. Selain ada unsur dari pemerintah, Kemenkes dan Kemendikbud, dan ada unsur dari profesi. Jadi organisasi profesi, asosiasi rumah sakit, asosiasi institusi pendidikan, dan kolegium. Ya, 3 unsur itu. Nah, di dalam undang-undang itu juga disebutkan tentang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, yaitu bahwa setiap dokter itu di dalam pekerjaannya, di dalam pengabdiannya, harus langsung dikontrol oleh masyarakat. Itulah MKDKI. Masyarakat datang ke sana untuk mengadukan dokternya telah melakukan sesuatu tindakan yang tidak profesional. Nah, ketika saya berada di KKI, kebetulan keponakan saya sedikit agak punya posisi di Polri, saya tanya, saya di KKI mulai tahun 2009, saya tanya, tolong kasih saya angka, bagaimana pengaduan publik tentang dokter di kepolisian. Beliau bawa ke angkanya pada saya, jelas kelihatan menurun sekali, dari mulai 2008 turun dia. Sementara angka aduan di MKDKI naik. Apa itu artinya? Artinya adalah bahwa publik juga tidak serta-merta ingin memusuhi dokter. Publik sudah merupakan bagian dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Jadi berkontribusi dia, karena dijamin dalam undang-undang praktek kedokteran. Secara uji petik saya suka tanya, Pak atau Bu, kenapa nih, ada apa nih? Kenapa sampai diaduin ke sini? Enggak ke polisi ya? Dia tidak tahu siapa saya. Mereka tidak tahu siapa saya. Dan jawabannya adalah, kita kan nggak kepingin dokternya di penjara, nanti siapa lagi yang ngerjain? Tapi dokternya boleh lebih teliti. Dokternya itu mestinya lebih baik. Ngomongnya tuh lebih jelas pada kami gitu. Kelihatankah saudara-saudara di sini bahwa di dalam pelaksanaan undang-undang praktek kedokteran sebagai perwujudan dari the helping profession tadi, masyarakat terlibat. Pembuatan peraturan konsil atau perkonsil namanya, itu harus unsur masyarakatnya ikut. Karena nanti akan menjadi objek dari sebuah produk hukum adalah publik. Jadi masyarakat ikut di sana untuk menentukan memang ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang pantas, ini tidak pantas. Barulah perkonsil itu bisa keluar. Udah hebat sebetulnya. Maka buat saya, suram itu adalah ketika pengaturan yang sudah bersifat di tingkat negara tentang bagaimana publik itu memiliki akses untuk membina profesi, masyarakat itu terjaga di dalam keselamatannya, dan dokter itu merupakan sebuah profesi yang harus dibina terus, to guide the profession, harus dibina terus, dan publik ikut membinanya secara langsung. Jadi artinya boleh nih diam-diam ya, kedokteran satu-satunya profesi di mana masyarakat ikut berperan serta membina ke profesinya. Itu semua akan ditarik menjadi satu di bawah sebuah sekumpulan undang-undang, maka hal itu akan hilang. Itu yang saya bilang suram. Dia akan hilang gitu. Dia akan menjadi betul-betul semata-mata pekerjaan. Nah, kita lihat bahwa di dalam bentuk pekerjaan itu yang dibunyikan sebagai konsep bukan konsep sehat, tapi konsep sakit. Mendirikan begitu banyak rumah sakit itu cenderung kita melihat bahwa sakit itu harus dilayani. Kalau bukan, sebetulnya lewat penyakit itulah bisa dilakukan banyak hal. Padahal sebetulnya buat negara seluas Indonesia, tersebar pulau-pulau, penduduknya 270 juta, dengan disparitas yang tinggi, pendidikannya, tradisinya, segala macam lah gitu. Maka yang perlu adalah konsep sehat.
konsep sehat itu membutuhkan dokter lebih banyak daripada dokter spesialis. Karena dokter spesialis sebetulnya hanya rujukan saja. Dokter yang lebih banyak berada di tengah-tengah masyarakat untuk membangun masyarakat yang sehat, bukan untuk mengobati orang yang sakit. Maka konsep dari continuum of care, yaitu pertama adalah promosi atau edukasi kesehatan, kemudian diteruskan dengan pencegahan atau prevention, kemudian diagnosis dini, kemudian prompt treatment yang dalam batas tertentu. Ini semua bisa dikerjakan di garda terdepan, yang kita sebut sebagai pusat kesehatan masyarakat. Lalu pengobatan yang lebih sulit atau diagnostik yang lebih sulit, itu bisa dikerjakan di rumah sakit rujukan. Kecil sebetulnya perannya, kalau kita menganut konsep sehat, dan rehabilitasi bisa dikerjakan di tingkat rujukan, tapi bisa dikembalikan kepada dokter di tingkat yang lebih di garda terdepan, di tingkat di mana masyarakat itu sendiri berada, di dalam semua keterbatasan dan kekurangannya, untuk dilanjutkan. Tidak perlu rehabilitasi itu harus ke rumah sakit, harus ke tingkat yang sekunder apalagi tersier. Tidak. Dengan cara-cara yang tertentu dia bisa dilakukan di tengah masyarakat sendiri. Dan masyarakat ikut membangun masyarakat yang sehat. Kalau kita melihat begini, maka Indonesia tuh tahu nggak kita semua bahwa Indonesia tuh peringkat pertama skabies di dunia. Peringkat kedua tuberkulosis di dunia. Peringkat ketiga kusta di dunia. Itu dulu mestinya yang kita selesaikan melalui konsep sehat, bukan melalui pengaturan-pengaturan yang konsepnya berbunyi sakit. Konsep berbunyi sakit ini, sehingga akhirnya kita masih punya stunting di kota besar. Kita masih punya polio di Depok. Kita masih punya demam dengue, atau barangkali ya, malaria, yang di zaman tahun 80-an, dia sudah turun angkanya di bawah 2%, sekarang tinggi lagi. Kaki gajah yang sudah 0, sekarang keluar lagi. Itu dulu sebetulnya konsepnya. Karena itu adalah konsep tentang kebersihan. Di situ adalah konsep tentang kesehatan masyarakat. Bukan konsep tentang kesehatan privasi yang pribadi. Begitu. Enggak. Dia bukan tentang misalnya penyakit-penyakit yang sangat pribadi. Infark jantung misalnya, itu pribadi. Tetapi kalau dibilang misalnya penyakit endokarditis, itu bisa jadi penyakit kesehatan masyarakat. Kalau kita berangkat dari sana, maka kita banyak akan menekan angka-angka sakit. Kita akan menekan biaya pelayanan kesehatan. Kalau pada saya diminta tentang dokter asing ikut di situ gimana? Oh bagus, boleh. Tidak ada aturan yang melarang bahwa dokter Indonesia yang bersekolah di luar negeri, atau dokter luar negeri sekalipun, atau diaspora, dokter Indonesia yang menjadi warga negara sana sini untuk bekerja di Indonesia. Tidak ada yang melarang. Persoalannya adalah kewajiban yang harus dia jalani harus sama dengan kewajiban yang harus dijalani oleh dokter Indonesia. Apa itu? Pertama, dia harus dikenal oleh peer group-nya, oleh mitra bestarinya, oleh kelompoknya. Siapa itu? Ya profesinya. Kalau dia dokter, dalam artinya dokter umum ya, yang disebut dokter ya, dokter, dia harus dikenal di kalangan dokter umum. Ya, kalau dia dokter spesialis, dia mesti dikenal. Spesialis apa dia? Spesialis bedah oleh dokter bedah. Tidak mungkin saya sebagai dokter spesialis paru bisa mengenal seorang dokter spesialis bedah itu utuh. Itulah yang disebut kemudian rekomendasi. Rekomendasi ini akan berujung menjadi sebuah surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi itu bukan pencatatan administratif. Surat tanda registrasi atau STR itu adalah pemberian kewenangan oleh negara pada seseorang untuk melakukan praktek kedokteran di Indonesia. Itu yang STR. Diregistrasi oleh negara, dia layak. Kenapa? Karena peer group-nya menjamin bahwa dia nggak apa-apa. Dia baik. Apanya yang baik? Satu, etik. Yang kedua, kompetensinya. Dan yang ketiganya, cara dia menjalankannya. Profesionalisme. Tiga inilah yang terkandung dalam STR. Bukan tentang, ya tentu aja ada jenis kelaminnya, umurnya, tanggal lahirnya begitu. Itu tentu ada. Tetapi bukan itu yang utama dari STR. Yang utama adalah etik, kompetensi, dan profesionalismenya. Yang harus dijamin oleh orangnya, yang kelompok keluarganya. Siapa yang berani bilang saya ini baik? Nggak bisa, kecuali keluarga saya sendiri bilang, ya di lingkungan kami, dia orang ini cukup baik kok. Mampu untuk mendidik, bisa berkata baik, orangnya baik dengan masyarakat, begitu. Karena kalau nggak baik, profesinya malu sendiri. Nah, di dalam kaitan ini, maka negara seharusnya memperlakukan profesi itu sebagai perpanjangan tangan,
bahkan sebagai sebuah mitra kesejajaran. Kenapa? Karena harus melayani publik yang miliknya negara tadi gitu ya. Jadi ada 3 komponen di dalam kesehatan, dalam pelayanan kesehatan itu. Siapa? Masyarakat yang pertama yang menggunakan layanan tadi, lalu pemerintah yang melakukan pengaturan-pengaturan, dan profesi. Tiga-tiganya harus duduk dalam posisi yang kalau dalam pepatah kampung saya disebutkan sebagai tungku tigo sejarangan. Kalau zaman sekarang kan semua pakai mesin masak yang udah ceper begitu. Kakinya banyak tuh 4. Nah, yang minimal bisa dipakai untuk masak itu kalau kakinya 3, minimal 2 jatuh dia. Nah, kalau peran profesi dan peran masyarakat dihilangkan, hanya 1 peran saja pemerintah, rontok, tumpah semua. Semua apapun yang diatur tumpah dia. Sup ada kentangnya tumpah, ada tomatnya tumpah juga, sayurnya tumpah juga, kuahnya tumpah juga. Tapi kalau dia kakinya 3, maka dia akan kuat. Ujung-ujungnya pengguna itu adalah publik, masyarakat. Karena semua layanan kesehatan ujungnya adalah patient safety. Semua pendidikan kedokteran ujungnya juga adalah patient safety. Maka maka posisi masyarakat di sana harus ada pada kesejajaran bersama profesi dan pemerintah. Dan pemerintah sifatnya lebih sebagai fasilitator. Dan fasilitator yang betul-betul mendudukkan porsinya pada tempat yang seharusnya. Kenapa sampai orang berobat ke luar negeri terus dokter asing mesti datang sini? Enggak, dokter manapun mau kerja sini boleh, tapi ikuti syarat itu. Ada rekognisi di sini, ada lisensi di situ, ada registrasi di situ, kemudian ada lisensi di situ. Kalau itu dipenuhi, tidak apa-apa. Lalu di mana dia akan bekerja? Oh, dia akan bekerja sama juga. Di Kecamatan Mapi, di Kabupaten Merauke. Sama nanti dia akan sama juga sama dokter Indonesia. Kalau itu terpenuhi, siapa yang takut? Tapi kalau ada perbedaan di situ, bahwa regulasi terhadap dokter Indonesia itu lebih keras, dan regulasi terhadap dokter-dokter yang datang dari luar negeri itu sedikit lebih lunak, itu yang sebut lagi sebagai, ini mengancam nih. Karena artinya nanti terjadi perseteruan di dalam profesi, kembali lagi yang rugi masyarakat. Maka masyarakat tidak boleh dirugikan hanya karena profesi ini dihilangkan marwahnya sebagai penolong. Dahulukan marwah dokter sebagai penolong, regulasi adalah dalam kerangka dia bekerja, tapi tidak di dalam kehidupan berprofesinya yang betul-betul diarahkan untuk menolong publik. To protect the people, to guide the profession. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Prof. Minaldi untuk perspektifnya ya, tadi highlight tentang filosofi profesi kedokteran, dan untuk menjawab pertanyaan pada diskusi ini, bahwa akhirnya Prof. Minaldi berpendapat bahwa masa depan dokter ternyata lebih ke arah suram. Nah, dengan berbagai argumen yang disampaikan Prof. Minaldi tadi, juga Prof. Minaldi menekankan pentingnya lebih mengarahkan kesehatan Indonesia kepada perspektif sehat dan pencegahan, serta khususnya tentang tenaga kesehatan asing dan diaspora tidak melarang, namun kewajibannya harus sama dengan dokter asal Indonesia, termasuk masalah pengenalan rekognisi oleh peer dan sebagainya.